Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semua teman-teman? Udah cukup lama juga nih saya nggak bikin video mengenai profesi atau karir ya, gitu. Oke, dulu saya sempat iseng-iseng bikin video mengenai penting dan hebatnya profesi chartered accountant ya, versus konsultan pajak dan tax lawyer gitu. Di sini ada beberapa komen. Saya lihat ada komen yang menanyakan bagaimana sih caranya mendapatkan sertifikasi itu gitu ya. Oke, mungkin di video singkat ini aku mau coba jelasin seperti apa caranya, bagaimana kita bisa mendapatkan sertifikasi ya, baik itu CA, Chartered Accountant, atau tax lawyer ya, atau tax consultant certification gitu di Indonesia ya, gitu. Oke, ini mungkin kita tutup biar nggak baik live. Oke, jadi menurut saya gini, cara mendapatkan sertifikasi itu tentunya bisa dibilang nggak mudah, tapi juga nggak gampang, gitu kan. Maksud saya nggak sulit, gitu kan, tidak sulit juga. Kenapa? Karena untuk bisa eh, memiliki sertifikasi, ya kalian memang harus masuk ke lembaga yang mengeluarkan sertifikasi tersebut. Misalkan sertifikasi CA ya, itu kan yang mengeluarkan adalah IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Maka Anda lakukan registrasi pendaftaran ya, tentunya melalui institusi IAI tersebut gitu. Dan kemudian di situ nanti ada beberapa requirements tentunya ya, yang bisa kalian lihat di websitenya tentunya, apa saja gitu. Kalau sarjana akuntansi ya tentunya akan lebih mudah gitu mendapatkan gelar CA gitu, atau Chartered Accountant ya. Kemudian biasanya juga itu di situ ada kursusnya gitu ya, atau trainingnya gitu ya. Nah, Anda mungkin bisa coba ikutan itu ya. Kalaupun tidak ya biasanya ada bukunya gitu. Jadi buku tanya jawab lah, ujian CA seperti apa gitu. Saya rasa sih kalau tidak ada yang sulit di dunia ini ya, sepanjang kita memiliki keinginan, tentu kalian bisa gitu ya. Kalau saya bisa, Anda juga pasti bisa kan gitu. Kemudian eh apalagi sertifikasi CPA gitu. CPA itu Certified Public Accountant ya kan. Nah, Anda juga bisa masuk ke apa ke lembaga atau institusi yang namanya IAPI, jadi Ikatan Akuntan Publik Indonesia. IAPI ini adalah anaknya dari IAI. Jadi kalau IAI itu lebih luas guys, gitu ibaratnya induknya. Dia punya anak cabang yang namanya IAPI. Jadi IAPI ini juga independen, berdiri sendiri. Dia lebih kepada sertifikasi CPA ya, Certified Public Accountant, itu untuk Anda yang ingin berprofesi sebagai auditor gitu ya. Jadi Anda nanti bisa memberikan tanda tangan atas jasa atestasi atau jasa audit gitu ya, laporan keuangan di Indonesia gitu. Kemudian sekarang ini banyak, jadi ada CPA juga, ada CPA Indonesia, ada CPA ASEAN ya, ada CPA Australia gitu. Tentu Anda bisa coba mengelaborate lagi ya. Tentunya bagi teman-teman yang baru-baru lulus biasanya tuh ya, dari jurusan accountant atau accounting ya, mereka akan menspesialisasikan dirinya sebagai seorang seorang accountant atau seorang chief accountant gitu ya di sebuah company, atau mau berprofesi sebagai profesional independen atau sebagai auditor gitu ya. Nah, itu tergantung minat dan obsesi kalian gitu kan. Kemudian ada juga profesi yang namanya tax lawyer ya. Jadi pengacara pajak, atau menjadi kuasa wakil perusahaan atau wakil
wajib pajak untuk menjadi eh, pengacara di pengadilan pajak gitu. Nah, ini juga diperlukan yang namanya keahlian khusus, yaitu di dunia perpajakan. Nah, sebelum ke tax lawyer mungkin kita ke tax consultant dulu gitu ya. Jadi tax consultant di Indonesia itu juga nggak boleh sembarangan. Itu diatur oleh regulasi ya, oleh regulator. Ini oleh IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Mereka yang mengeluarkan sertifikasi BKP, bersertifikasi konsultan pajak. Ini juga biasanya dalam setahun ada beberapa kali ya, 2 atau 3 kali atau 4 kali mungkin ya. Mereka akan memberikan tes atau ujian ya, di mana Anda harus memiliki kompetensi di dalam aturan perundang-undangan perpajakan gitu. Dari mulai Anda harus paham yang namanya PPN, pajak pertambahan nilai, kemudian Anda harus belajar tentang KUP, ketentuan umum perpajakan gitu kan. Anda harus paham mengenai PPH, pajak penghasilan. Di situ ada PPH 21 gitu kan. PPH 21 untuk personal atau untuk gaji karyawan gitu kan. Atau PPH 26 gitu kan untuk penghasilan orang luar negeri gitu kan. 23, 26 gitu ya. Kemudian 23 adalah untuk jasa seperti itu. Kemudian untuk jasa luar negeri ya, PPh pasal 26. Nah, itu banyak sekali guys. Jadi Anda memang harus rajin membaca dan rajin belajar ya gitu. Dan ada juga ya corporate income tax gitu ya. Jadi PPh badan. Nah, PPh badan ini untuk perusahaan. Nah, di profesi di profesi sebagai konsultan pajak ini ada beberapa level gitu. Level yang pertama itu adalah level pajak perorangan. Jadi kalian lulus ujian bersertifikasi konsultan pajak level A, ya kan? Itu boleh menjadi konsultan pajak, tapi hanya untuk perorangan gitu kan. Jadi Anda mengurus laporan pajak teman Anda, keluarga Anda misalkan ya, yang bentuk badannya itu masih perorangan ya. Nah, kemudian kalau level B gitu kan nanti berjenjang dari A kemudian ke B, Anda lulus A, kemudian Anda lulus B, B ini adalah untuk corporate atau untuk perusahaan. Jadi kalau Anda memiliki license B ini, Anda bisa menjadi konsultan pajaknya bagi perusahaan, bagi banyak perusahaan. Misalkan Anda menghandle 100 klien di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Sumatera ya, seluruh Indonesia lah ya. Nah, itu Anda udah memiliki izinnya gitu ya. Itu konsultan pajak B ya. Nah, sampai berapa? Sampai tahapan apa? Sampai C. Jadi ada level C juga, itu untuk lebih ke international tax ya gitu. Tapi saya rasa di B aja udah cukup boleh oke ya gitu. Oke, jadi kalau kalian memiliki sertifikasi A, B, dan bahkan C gitu ya, nah Anda akan sangat mudah lagi untuk mendapatkan tax lawyer attorney, tax lawyer gitu ya. Itu sebagai lawyer lah gitu ya, lawyer yang ahli dalam bidang pajak dan khusus menangani permasalahan-permasalahan pajak. Kenapa kita butuh lawyer? Karena nggak boleh guys kalau kalian menggunakan lawyer Hotman Paris gitu ya, dia nggak paham mengenai pajak. Jadi dia harus punya license tax lawyer dulu, dia baru bisa beracara sebagai pengacara pajak di pengadilan pajak tentunya kan gitu. Jadi ini penting banget. Jadi bagi teman-teman bagaimana cara mendapatkan sertifikasi tadi ya. Kalau kalian mau ambil sertifikasi CA, Anda bisa melalui jalur IAI. Kalau mau ambil CPA, Anda bisa telepon hubungi IAPI gitu kan, Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Dan kalau Anda mau jadi konsultan pajak, mendapatkan sertifikasi konsultan pajak ya, Anda bisa buka websitenya IKPI ya, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Seperti itu guys. Jadi dan ingat kalian mesti belajar, latihan soal tentunya ya.
dan Anda harus paham betul gitu, baik secara teori maupun secara praktisi gitu. Setelah ini nanti saya akan coba kupas ya, kenapa sih kita mengambil profesi ini gitu ya. Apakah profesi ini menarik, apakah secara income ini menghasilkan banyak uang gitu ya. Tentu saya akan bikin video lagi nanti ya, tapi tolong di subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan pada saat saya bikin video ini ya gitu. Jadi bagi teman-teman yang memang sudah berkecimpung udah lama ya sebagai konsultan pajak ataupun sebagai partner CPA gitu ya, partner pajak gitu kan, berarti mereka teman-teman kita ini mereka sudah mencapai posisi yang sangat ahli di bidangnya ya. Jadi sertifikasi ini sangat bagus guys bagi teman-teman ya, bagi yang belum memiliki sertifikasi. Sertifikasi itu adalah ladang untuk kita juga menginvestasikan, selain menginvestasikan uang di saham atau di instrumen finance lainnya ya, tapi kita juga penting untuk menginvestasikan uang kita di ilmu ya, di bidang keilmuan kita. Kenapa dulu juga kalau kalian seorang muslim gitu ya, para muslim yang sangat cerdas gitu ya, mereka juga paham nggak cuma satu bidang aja guys. Jadi mereka menguasai ilmu perbintangan, menguasai ilmu numerologi gitu kan, dan menguasai banyak hal gitu. Jadi tentu bagi saya Anda kalau memang berminat untuk menjadi seorang yang berilmu ya tentu harus memiliki sertifikasi tersebut gitu. Itu sebagai legal atau sebagai legalisasi ya, bahwa Anda memang certified gitu, telah tersertifikasi. Artinya proven, sudah terbukti bahwa Anda itu memang sudah expert di bidangnya ya gitu. Jadi sudah diakui gitu oleh dunia gitu, seperti itu. Oke. Dan apapun guys gitu, kalau kita ngobrol santai ya gitu, kita mau sukses ya di dalam hidup ini gitu ya, di dalam bidang apapun ya, kuncinya sebenarnya cuma satu. Apa kuncinya? Itu kita harus benar-benar ahli di bidangnya. Jadi bayangkan Anda adalah seorang juru masak gitu misalkan ya, Anda seorang juru masak, Anda tentu harus bisa masak yang enak dong ya. Bagaimana Anda memasak yang enak tuh? Kalau Anda masak yang nggak enak ya berarti Anda nggak ahli di bidangnya. Nah, itu juga sama kalau kita mau jadi seorang konsultan pajak ya, kita harus ahli di bidangnya. Caranya ahli di bidangnya ya ambil sertifikasi dan Anda akan diakui, karena dengan mengambil sertifikasi itu Anda sudah teruji dan sudah terbukti bahwa Anda tuh bisa lulus ya, dan Anda memang bisa gitu, memang ahli di bidangnya. Tentu pasti Anda akan sukses dan berhasil. Banyak sekali contohnya ya. Jadi teman-teman saya, rekan-rekan saya, dan termasuk saya ya, yang sudah mendapatkan hasil yang cukup di atas rata-rata ya, dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki sertifikasi gitu. Jadi jadilah orang yang maksimal. Kenapa maksimal itu ya, get your high achievement gitu ya, maksimal ya, secara ya jangan tanggung-tanggung lah maksud saya gitu. Jadi kalau misalkan mau sangat ahli di bidang masak ya masak yang jago gitu kan. Jadi kalau Anda mau ahli di bidang akuntan ya ambil CA, Chartered Accountant ya. Anda mau ahli di bidang audit, ambil CPA gitu. Anda mau ahli di bidang pajak ya ambil sertifikasi pajak gitu ya kan. Ya Anda mau ahli di bidang keuangan juga mungkin ya, ada sekarang kan ada ada CFA gitu kan, Certified Financial Analyst. Menjadi seorang pialang juga ada kan. Nah, jadi semuanya di dunia ini udah ada aturannya guys gitu. So itu aja kunci sukses di bidang Anda masing-masing, dan saya doakan Anda semua yang nonton video ini sukses, dan saya doakan juga yang mensubscribe video ini menjadi lebih sukses ya, dan semoga kita sehat, sukses, berhasil ya, dan menjadi manusia-manusia yang paripurna ya dalam hidup ini. Oke, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.